Selamat siang kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Francisca Vila Hidayana dan Ibu Eka Anastasia Wijaya. Hari ini akan dilaksanakan sidang laporan akhir studi atas nama Ronaldus Mbagu untuk program Diploma 3 Perhotelan Akademi Pariwisata Denpasar. Sebelum sidang dilanjutkan, kami ingin bertanya kepada Saudara Ronaldus Mbagu. Anda sehat hari ini? Sehat. Sudah makan? Sudah makan siang? Oh, sudah. Luar biasa. Siap ujian hari ini ya? Baik. Sebelum ujian dilaksanakan, kami sampaikan tata cara persidangan dulu ya. Lagi sebentar kami akan memberikan Anda kesempatan selama 15 menit untuk mempresentasikan hasil karya Anda. Setelah itu, tahap berikutnya kami akan melakukan tanya jawab yang akan dilakukan oleh Dewan Penguji. Setelah kurang lebih 1 jam tanya jawab, kami akan melakukan sidang untuk penentuan kelulusan laporan akhir studi. Nah, untuk tata cara penilaian, ada 3 hal yang kami nilai. Yang pertama, laporan akhir yang sudah Anda tulis. Yang kedua, presentasi. Makin bagus presentasinya, makin bagus nilainya. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab. Bobotnya, untuk laporan akhir akan bobotnya dikalikan 1, kemudian presentasi dikalikan 2, dan terakhir untuk tanya jawab bobotnya dikalikan 3. Total nilai akan dibagi 6. Nah, berapa minimal nilai yang harus Anda peroleh dari 3 penguji ini? Jika dirata-ratakan, minimal adalah 65. Ya. Nah, kalau di bawah 65 Anda dianggap nanti akan di sidang penentuan akan dilakukan, diberikan pertimbangan apakah mengulang atau tidak lulus atau apa. Tapi minimal nilai yang diperoleh minimal 365. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Ronaldus Mbagu untuk melakukan presentasi 15 menit, silakan dari sekarang. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya hidayah-Nya kita bisa hadir di tempat ini. Baik, izinkan penulis untuk memperkenalkan diri. Nama Ronaldus Mbagu dengan NIM 0533233083. Pada kesempatan ini penulis akan mempresentasikan hasil laporan akhir studi penulis dengan judul Penanganan Pemesanan Kamar oleh Bagian Reservasi di Hotel Beruntung Putra. Selanjutnya, izinkan penulis memulai pemaparan materi yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting saat ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan akan keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu dikembangkan sektor pariwisata. Oleh karena itu, bagi daerah-daerah yang memiliki tempat yang menjadi sumber daya tarik wisata perlu diperhatikan untuk dikembangkan. Maka peran pemerintah daerah maupun pihak swasta dan masyarakat perlu dibutuhkan untuk mengembangkan proyek wisata tersebut. Perkembangan pariwisata juga perlu didukung oleh jasa akomodasi, yaitu industri perhotelan. Industri perhotelan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sektor pariwisata, karena industri perhotelan merupakan pelayanan akomodasi
sehingga memudahkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga sangat bermanfaat bagi manusia untuk memudahkan pekerjaan, terutama dalam sektor pariwisata, sehingga wisatawan dapat menemukan hotel sesuai keinginan mereka, dan wisatawan juga dapat melakukan reservasi hotel melalui online. Hotel terbuka merupakan hotel bintang 4 yang terletak di kawasan Batu Muka. Hotel ini menjadi pilihan populer bagi wisatawan karena hotel ini dapat akses langsung ke Pantai Kuta. Hotel ini memiliki berbagai tipe kamar dengan jumlah kamar 322 kamar. Di hotel Kuta memiliki salah satu apartemen, yaitu apartemen Revenue. Di dalam apartemen Revenue terdapat bagian reservasi. Reservasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam usaha hotelan yang bertanggung jawab dalam menerima dan menyediakan kamar bagi calon tamu serta sumber informasi bagi tamu. Proses pemesanan kamar merupakan tanggung jawab paling utama dari bagian reservasi. Tingkat pendapat hotel juga dapat dipengaruhi oleh penanganan pemesanan kamar yang baik. Dari latar belakang di atas, penulis membahas sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penanganan pemesanan kamar oleh bagian reservasi di hotel terbuka. Yang kedua, apa saja masalah yang dihadapi oleh bagian reservasi dalam menangani pemesanan kamar di hotel terbuka. Adapun tujuan penelitian dari laporan ini, yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini dapat diharapkan menambahkan sumbangan informasi dan bahan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bagian reservasi yang bergerak di industri pariwisata dan perhotelan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mencari acuan dan menunjukkan dalam menangani pemesanan kamar tamu yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan tujuan selanjutnya itu tujuan khusus. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini yakni yang pertama, untuk mengetahui penanganan pemesanan kamar di hotel terbuka. Yang kedua, untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh bagian reservasi dalam penanganan pemesanan kamar di hotel terbuka. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari laporan ini, yaitu yang pertama, manfaat terhadap peneliti. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu persyaratan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi diploma 3 perhotelan. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah. Yang ketiga, untuk menerapkan teori ke dalam praktik. Yang kedua, manfaat terhadap lembaga pendidikan, khususnya Akademi Pariwisata dan Konservasi. Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi lembaga pendidikan. Yang pertama, sebagai bahan referensi dan literatur tambahan bagi mahasiswa di Akademi Pariwisata dan Pasar yang nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian yang sejenis. Yang kedua, sebagai bahan menambah ilmu pengetahuan di Akademi Pariwisata dan Pasar, khususnya bagi program perhotelan dan reservasi. Yang ketiga, manfaat terhadap industri. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi nyata bagi kemajuan industri pariwisata di antaranya. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu bahan masukan kepada pihak industri pada Departemen Review, khususnya di bagian reservasi dalam penanganan pemesanan kamar. Yang kedua, untuk bisa mencari kerjasama dengan pihak kampus dalam mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan dalam industri. Pembatasan masalah. Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada penanganan
pemesanan kamar yang diterima oleh reservasi tanpa penanganan pemesanan kamar yang diterima oleh sales marketing dan reception. Pembahasan difokuskan pada prosedur kerja serta masalah yang dialami dalam menangani pemesanan kamar tamu. Landasan teori. Yang pertama, pengertian penanganan. Penanganan merupakan suatu metode atau cara dalam memahami, mengelola, serta melakukan tindakan untuk menyelesaikan terhadap setiap masalah yang ada. Yang kedua, pengertian reservasi. Pengertian proses reservasi merupakan rangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tahapan dalam proses reservasi, yang pertama itu memeriksa setiap pemesanan kamar yang masuk dari berbagai sumber. Yang kedua, setelah pemesanan diterima, bagian reservasi melengkapi semua data tamu. Yang ketiga, bagian reservasi juga bertanggung jawab terhadap metode pembayaran. Yang keempat, bagian reservasi menjalin komunikasi dan koordinasi dengan departemen lain terkait memastikan ketersediaan kamar serta memenuhi permintaan khusus dari tamu yang disampaikan oleh tamu. Yang keempat, pengertian kamar. Kamar merupakan sebuah ruangan yang mempunyai fasilitas utama dan disediakan oleh hotel untuk penginapan bagi tamu yang melakukan perjalanan wisata. Yang kelima, pengertian hotel. Hotel merupakan bentuk usaha di bidang akomodasi yang memanfaatkan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan layanan penginapan bagi wisatawan. Dalam masuk kepada pembahasan metode penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan penelitian selama 6 bulan, yaitu mulai tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di komputer pada departemen revenue, tepatnya di bagian reservasi. Objek penelitian ini memfokuskan pada proses pemesanan kamar yang dilakukan oleh bagian reservasi di bagian komputer. Adapun sumber data dari laporan ini, yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data asli yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi perpustakaan, mulai dari buku dan juga dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam laporan akhir studi ini. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam laporan ini adalah sebuah teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dari suatu objek yang digunakan untuk menjelaskan penelitiannya. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dan selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Dalam praktiknya, selama melaksanakan penelitian di hotel produk juga, bagian reservasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui prosedur yang ada. Prosedur penanganan pemesanan kamar dapat dilakukan secara direct maupun secara indirect. Prosedur penanganan pemesanan direct. Prosedur penanganan pemesanan direct dapat melalui email, WhatsApp, telepon maupun booking engine. Adapun penanganan dalam pemesanan melalui email, yang pertama, bagian reservasi membuka pesan masuk melalui email. Yang kedua,
reservasi akan menerima pemesanan melalui email berkaitan dengan pemesanannya yang berisi tipe kamar, tanggal check-in check-out maupun jumlah kamar dan tipe kamar. Kemudian bagian reservasi mengecek ketersediaan kamar untuk tanggal tersebut dan mengecek harga kamar sesuai tipe yang dipesan oleh tamu. Yang ketiga, apabila kamar masih tersedia, kemudian bagian reservasi akan membalas email dengan memberikan informasi ketersediaan kamar, harga kamar, detail tipe kamar. Yang selanjutnya, jika calon tamu setuju dengan harga kamar tersebut, kemudian bagian reservasi menanyakan beberapa informasi berkaitan dengan reservasinya, yaitu nama tamu, jumlah orang yang akan menginap, permintaan khusus maupun metode pembayaran. Selanjutnya, penanganan pemesanan melalui WhatsApp. Untuk menangani prosedur penanganan melalui WhatsApp biasanya lebih fleksibel dibandingkan dengan penanganan melalui email. Adapun tahapannya, yang pertama, bagian reservasi akan menerima pesan melalui via WhatsApp. Pesan yang diterima oleh reservasi seringkali menanyakan tentang tanggal check-in maupun check-out, ketersediaan kamar dengan tipe kamar dan harga kamar. Kemudian bagian reservasi mengecek ketersediaan tipe kamar. Jika tipe kamar masih tersedia yang diinginkan oleh tamu, bagian reservasi akan menginformasikan kepada tamu mengenai tipe kamar tersebut, serta menginformasikan harga tipe kamar. Lalu, jika ada persetujuan dari tamu, bagian reservasi akan memasukkan semua data tamu ke dalam sistem. Yang berikut, penanganan pemesanan melalui telepon. Penanganan pemesanan melalui telepon biasanya lebih praktis karena tamu dapat melakukan percakapan dengan bagian reservasi untuk mengetahui informasi tentang tipe kamar maupun ketersediaan kamar. Adapun tahapannya, yang pertama, bagian reservasi menerima telepon dengan memberikan salam, contohnya, selamat pagi, reservasi speaking dari SSU. Yang kedua, menanyakan tujuan telepon dari tamu. Yang ketiga, tanyakan tanggal check-in dan check-out. Kemudian, bagian reservasi mengecek ketersediaan kamar. Lalu tanyakan tipe kamar atau jelaskan tipe kamar yang masih tersedia. Lalu informasikan harga kamar. Jika ada persetujuan dari tamu mengenai harga kamar yang diinginkan oleh tamu, lalu bagian reservasi meminta beberapa. Yang pertama, nama tamu, jumlah kamar yang direservasi. Yang berikut, berapa orang yang akan menginap, dan yang terakhir, metode pembayaran. Setelah itu, bagian reservasi memasukkan data ke sistem. Lalu, bagian reservasi memberikan informasi pemesanan ke tamu melalui email atau WhatsApp. Prosedur penanganan pemesanan melalui booking agent. Pemesanan melalui booking agent akan secara otomatis masuk ke dalam sistem PowerPro. Adapun langkah-langkah tahapan dalam menangani pemesanan booking agent yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian reservasi mengirim pemesanan untuk melengkapi data yang belum terisi di sistem. Yang kedua, bagian reservasi membuka interface lalu menyalin voucher untuk mencari pemesanannya di email. Kemudian bagian reservasi memasukkan semua data tamu seperti keamanan kamar, permintaan tamu, metode pembayaran, dan setelah itu bagian reservasi memasukkan mengenai diskon dari pemesanan tersebut. Dan yang terakhir, bisa dipersingkat aja Pak. Ya, ya kan kita udah baca di sini. Ya, karena waktunya udah lewat 20 menit yang saya kasih. bagian reservasi akan menyimpan di file Excel.
Yang berikut prosedur penanganan pemesanan secara indirect. Adapun pemesanan secara indirect dapat melalui online travel agent, wholesaler, dan biro perjalanan wisata. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai masalah-masalah yang dialami di bagian reservasi. Masalah-masalah yang dialami di bagian reservasi yang pertama overbooking dan sistem error. Baik, pembahasan yang selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari laporan ini, di mana bagian reservasi telah melaksanakan prosedur kerja yang terstruktur dalam menangani pemesanan kamar. Saran, bagian reservasi perlu meningkatkan ketelitian petugas, kualitas sistem reservasi dan koordinasi antara departemen. Baik, sekian presentasi.